Bayangkan, sebuah ruangan megah dari marmer putih diterangi cahaya lilin yang bergetar lembut. Di tengahnya berdiri patung wanita, anggun berbalut jubah panjang, di tangannya sebuah roda emas berputar, roda yang menentukan naik turunnya nasib manusia. Inilah Fortuna, Dewi keberuntungan Romawi, sosok misterius yang disebut-sebut mampu membalikan nasib hanya dengan satu sentuhan. Namun kisah tentang Fortuna bukan sekadar dongeng dari masa lalu. Ia adalah simbol kuno yang memuat pesan rahasia tentang bagaimana hidup ini bergerak dan bagaimana kita tanpa sadar berada dalam genggaman tangannya. Selama berabad-abad, para filsuf, raja, bahkan penyihir istana mencoba memahami rahasia roda takdirnya. Ada yang percaya ia benar-benar makhluk ilahi yang mengatur nasib manusia. Ada pula yang melihatnya sebagai hukum kosmik yang tak bisa dihindari. Tapi, bagaimana jika saya katakan pada Anda bahwa Fortuna bukan hanya mitos, melainkan kunci untuk memahami salah satu hukum tersembunyi alam semesta, sebuah kebenaran yang bila dipahami dapat mengubah hidup Anda selamanya. Sebuah rahasia yang tidak hanya berkaitan dengan keberuntungan, tetapi dengan bagaimana kita menciptakan, mengundang, dan memelihara peluang dalam hidup. Dalam perjalanan ini, kita akan menelusuri jejak Fortuna dari zaman Romawi kuno hingga filosofi tersembunyi yang ia wakili. Kita akan membongkar simbol-simbolnya, menggali pesan rahasia yang diselipkan dalam roda nasib, dan menemukan mengapa para penguasa kuno begitu takut dan sekaligus tergila-gila kenaman padanya. Dan lebih penting lagi, kita akan mengungkap bagaimana warisan mistis Fortuna dapat Anda gunakan hari ini di dunia modern yang penuh ketidakpastian ini untuk mengundang keberuntungan, membalikan keadaan, dan menciptakan momentum hidup yang baru. Jadi, apakah Anda siap untuk menyentuh roda nasib itu? Karena sekali roda itu berputar, hidup Anda mungkin tidak akan pernah sama lagi. Untuk memahami Fortuna, kita harus berjalan jauh ke masa lalu, ke era ketika Roma masih menjadi pusat dunia, dan dewa-dewi bukan sekadar simbol agama, melainkan kekuatan hidup yang dipercaya mempengaruhi segalanya, dari hasil panen hingga perang. Fortuna, dalam mitologi Romawi, adalah dewi yang memerintah nasib, peluang, dan keberuntungan. Ia sering digambarkan memegang sebuah rota Fortuna, roda nasib, yang terus berputar, mengangkat seseorang ke puncak kejayaan lalu menjatuhkannya ke jurang kehancuran tanpa peringatan. Dalam beberapa patung, ia digambarkan dengan mata tertutup, menandakan bahwa keberuntungannya tidak pandang bulu. Di tangan Fortuna, kaisar bisa menjadi pengemis, dan pengemis bisa menjadi kaisar hanya dalam sekejap. Namun, akar konsep Fortuna lebih tua daripada Roma itu sendiri. Sebelum bangsa Romawi memujanya, bangsa Etruska telah mengenal dewi bernama Nortia yang memiliki peran serupa. Bahkan, jika kita menelusuri lebih jauh ke Yunani kuno, kita akan menemukan sosok Tyche, dewi keberuntungan kota, yang dipercaya melindungi atau menghancurkan suatu bangsa. Dari Yunani ke Roma, dari Roma ke Eropa abad pertengahan, simbol roda nasib Fortuna terus hidup dan menyusup ke banyak kebudayaan, bahkan hingga ke tarot modern melalui kartu Wheel of Fortune. Filsuf-filsuf besar pun tidak lepas dari pesona dan misterinya. Boethius, seorang cendekiawan abad pertengahan yang menulis The Consolation of Philosophy, menggambarkan pertemuannya dengan Fortuna dalam visi spiritual. Dalam tulisannya, Fortuna berbicara, "Apakah engkau mengira nasib adalah milikmu? Aku hanya meminjamkannya, dan kapanpun aku bisa mengambilnya kembali." Pesan ini mengguncang karena mengingatkan manusia bahwa semua pencapaian materi atau status sosial hanyalah pinjaman sementara. Dalam ranah esoteris, Fortuna bukan sekadar dewi keberuntungan. Ia adalah personifikasi dari hukum perubahan yang tak terelakkan, sebuah pengingat bahwa hidup ini adalah siklus, diatur oleh ritme kosmik yang sama seperti pergantian musim, pasang surut laut, dan putaran planet. Namun, mengapa pemahaman ini perlahan memudar? Salah satu alasannya adalah pergeseran pandangan dunia. Saat agama-agama monoteistik bangkit, konsep dewa-dewi yang mengatur nasib dianggap bertentangan dengan keyakinan bahwa Tuhan Tunggal adalah penguasa segalanya. Fortuna pun bertransformasi dari dewi yang disembah menjadi alegori yang sekadar menghiasi karya seni atau halaman buku filsafat. Meski begitu, simbolnya tidak pernah benar-benar mati. Para alkemis, okultis, dan mistikus Eropa tetap mempelajari makna roda nasibnya. Bagi mereka, memahami Fortuna berarti memahami seni menyeimbangkan diri di tengah perubahan. Mereka percaya orang yang benar-benar menguasai rahasia Fortuna dapat mengarahkan putaran roda nasib, bukannya menjadi korban darinya. Disinilah letak paradoksnya. Fortuna tampak acak dan tak terduga, namun di baliknya tersembunyi hukum-hukum halus yang dapat dipahami oleh mereka yang mau mencari. Dan hukum-hukum inilah yang secara turun-temurun disembunyikan dari orang banyak. Karena pengetahuan ini
adalah kekuatan. Bayangkan roda emas Fortuna. Ia berputar tanpa henti, memindahkan orang dari posisi tertinggi ke posisi terendah, lalu kembali lagi. Inilah inti dari simbol Fortuna. Tidak ada posisi yang abadi, dan perubahan adalah satu-satunya kepastian. Tetapi di balik kesederhanaan gambarnya, roda itu menyimpan peta rahasia tentang cara kerja kehidupan. Dalam tradisi mistik, roda nasib memiliki 4 titik utama. Di bagian atas ada puncak kejayaan, simbol dari kelimpahan, pengaruh, dan kekuasaan. Di sisi menurun ada penurunan nasib, hilangnya stabilitas, kehilangan harta, atau kemunduran. Di bagian bawah ada kegelapan total, masa ketika segala sesuatu tampak hilang. Lalu di sisi menanjak ada kebangkitan, pemulihan, pembelajaran, dan pertumbuhan menuju puncak kembali. Di permukaan, roda ini terlihat acak, namun para filsuf kuno percaya bahwa perputaran ini mengikuti pola seperti musim atau siklus bulan. Mereka mengamati bahwa manusia yang siap secara batin dapat menunggangi roda tanpa hancur ketika jatuh. Sementara mereka yang sombong atau tidak waspada akan terhempas saat roda berputar ke bawah. Fortuna dengan mata tertutup mengajarkan pelajaran mendasar. Keberuntungan bukan soal siapa yang pantas atau tidak pantas, melainkan soal kesiapan untuk merespons perubahan. Bagi yang memahami rahasianya, nasib baik dapat diciptakan, bukan hanya ditunggu. Disinilah para mistikus memecahkan kode tersembunyi Fortuna. Mereka melihat bahwa roda nasib bukan sekadar alat takdir, melainkan cermin batin manusia. Roda akan berputar mengikuti pola pikiran, emosi, dan keyakinan terdalam kita. Saat pikiran penuh ketakutan, kita menarik peristiwa yang memicu ketakutan itu. Saat batin dipenuhi keyakinan dan rasa syukur, kita menciptakan peluang yang tampaknya kebetulan, namun sebenarnya adalah hasil resonansi energi kita. Para okultis Eropa bahkan meyakini bahwa Fortuna tertarik pada mereka yang memiliki kombinasi 2 kekuatan, kesadaran dan keberanian. Kesadaran untuk membaca tanda-tanda perubahan sebelum terjadi, dan keberanian untuk bertindak meskipun roda sedang mengarah ke bawah. Menurut ajaran rahasia ini, keberuntungan bukan hadiah, tapi respon alam semesta terhadap kesiapan jiwa. Analogi sederhana yang sering dipakai adalah pelaut di laut lepas. Ombak dan angin bisa berubah setiap saat, namun pelaut yang memahami pola angin dapat mengatur layarnya untuk tetap maju, meskipun badai datang. Begitu pula dengan hidup, roda Fortuna akan terus berputar, tetapi kita bisa mengarahkan haluannya. Dan disinilah pertanyaan besar mulai muncul, apakah kita sekadar pion di papan permainan Fortuna, atau kita sebenarnya punya kuasa untuk memengaruhi putaran rodanya? Banyak orang memandang Fortuna sebagai kekuatan yang acak dan tak dapat diprediksi, layaknya lemparan dadu kosmik yang menentukan hidup kita. Tapi inilah salah satu kesalahpahaman terbesar yang diwariskan dari generasi ke generasi. Fortuna bukanlah dewi yang bertindak tanpa alasan. Ia adalah personifikasi dari prinsip kosmik yang sangat teratur. Hanya saja, keteraturannya tersembunyi dari pandangan mata biasa. Dalam tradisi okultisme Eropa, roda Fortuna dilihat sebagai gambaran dari hukum causa et effectus, sebab dan akibat. Keberuntungan, dalam pengertian terdalamnya, bukanlah hadiah misterius, melainkan hasil dari rantai keputusan, sikap, dan energi yang kita pancarkan ke dunia. Disinilah paradoksnya. Bagi mereka yang tidak memahami pola ini, segala sesuatu tampak acak, tetapi bagi yang memahaminya, setiap kebetulan adalah konsekuensi yang dapat diantisipasi. Mari kita bongkar sebuah mitos populer. Banyak orang percaya bahwa jika seseorang beruntung, maka ia akan selalu berada di atas. Faktanya, dalam ajaran rahasia, berada terlalu lama di puncak roda justru berbahaya. Mengapa? Karena puncak adalah titik rapuh. Tidak ada lagi arah kecuali ke bawah. Itulah sebabnya para penguasa kuno mempelajari seni humilitas, menjaga kerendahan hati bahkan di masa kejayaan untuk memperlambat putaran roda yang akan menjatuhkan mereka. Ada pula perspektif esoteris yang melihat Fortuna bukan sebagai sosok eksternal, melainkan sebagai bagian dari diri kita sendiri. Roda itu adalah pikiran bawah sadar kita, dan sentuhan Fortuna adalah momen ketika kesadaran kita selaras dengan peluang yang ada di sekitar. Saat sinkronisasi ini terjadi, kita menyebutnya keberuntungan. Tetapi tanpa kesadaran, peluang itu bisa lewat begitu saja, seperti kapal yang tidak pernah kita naiki. Salah satu fakta menarik yang jarang diketahui adalah bahwa di beberapa versi patung kuno, Fortuna tidak hanya memegang roda, tetapi juga sebuah cornucopia, tanduk kelimpahan.
Ini adalah petunjuk penting. Artinya, roda nasib tidak selalu berputar menuju penderitaan. Ia juga bisa membawa kelimpahan tak terbatas bagi mereka yang tahu bagaimana menjemputnya. Namun kelimpahan ini tidak datang dengan cara yang kita bayangkan. Ia sering hadir dalam bentuk ujian, pertemuan tak terduga, atau bahkan kerugian awal yang memaksa kita mengambil jalur baru. Inilah rahasia yang membuat sebagian orang terlihat selalu beruntung. Mereka tidak menolak perubahan, bahkan ketika bentuknya menyerupai kemunduran. Mereka memahami bahwa setiap putaran roda, naik atau turun, adalah peluang yang menyamar. Dan di balik semua ini, ada satu pertanyaan kuno yang selalu mengiringi ajaran tentang fortuna. Apakah kita seharusnya mencoba mengendalikan roda atau belajar menari mengikuti iramanya? Para mistikus terbagi dua. Ada yang percaya kita bisa memengaruhi putaran itu lewat niat, visualisasi, dan ritual. Ada pula yang yakin bahwa kekuatan sejati terletak pada kemampuan beradaptasi total, membiarkan roda berputar sambil tetap berdiri tegak di pusatnya, titik yang tidak pernah bergerak. Rahasia terakhir yang akan kita ungkap bukan hanya tentang menarik keberuntungan, tetapi juga bagaimana menjadi pusat roda itu sendiri, di mana naik dan turunnya kehidupan tidak lagi menggetarkan kita, karena kita telah menemukan keseimbangan abadi. Jika sejarah dan filosofi Fortuna adalah peta, maka inilah kompasnya, cara untuk mengundang keberuntungan bukan sebagai tamu yang datang tak terduga, tetapi sebagai sahabat yang selalu hadir di sisi Anda. Para mistikus kuno percaya bahwa hubungan dengan Fortuna dapat dibangun, dipelihara, dan diperkuat, asalkan kita mengerti caranya. 1. Menjadi pusat roda. Bayangkan roda Fortuna berputar di hadapan Anda. Pusat roda adalah titik yang tidak pernah bergerak. Para filsuf kuno mengajarkan bahwa berada di pusat berarti menjaga keseimbangan batin, tidak terlalu terikat pada kemenangan maupun terlalu hancur oleh kekalahan. Latih kesadaran ini dengan meditasi harian sederhana. Duduk diam, bayangkan roda berputar di sekitar Anda, dan rasakan bahwa Anda tetap tenang di pusatnya. Ini melatih mental untuk tetap stabil di tengah perubahan besar. 2. Membaca tanda-tanda perubahan Fortuna jarang datang tanpa tanda. Dalam tradisi esoteris, tanda-tanda keberuntungan bisa berupa mimpi berulang, pertemuan yang tampaknya kebetulan, atau dorongan batin yang kuat untuk mengambil langkah tertentu. Mulailah jurnal sinkronisitas. Catat semua kejadian kecil yang terasa aneh tapi berarti. Dari sinilah pola akan muncul, memberitahu kapan roda mulai bergerak ke arah yang menguntungkan. 3. Ritual kornucopia. Terinspirasi dari simbol tanduk kelimpahan Fortuna, para okultis kuno melakukan ritual persembahan untuk membuka saluran rezeki. Caranya, siapkan mangkuk berisi buah, biji-bijian, atau koin emas tembaga, letakkan di meja altar atau tempat tenang. Sambil menyalakan lilin emas, ucapkan niat Anda dengan jelas. Saya membuka diri terhadap keberuntungan dan kelimpahan yang selaras dengan jalan hidup saya. Biarkan lilin terbakar habis sebagai simbol roda yang terus berputar. 4. Prinsip humilitas dan gratitudo. Ingat ajaran para penguasa kuno, kerendahan hati dan rasa syukur memperlambat putaran roda menuju kehancuran. Setiap hari, sebutkan 3 hal yang Anda syukuri. Bahkan di saat terburuk, tindakan sederhana ini mengubah frekuensi batin, membuat Anda selaras dengan energi kelimpahan. 5. Menjemput, bukan menunggu Fortuna. Menyukai orang yang siap bertindak. Begitu tanda peluang muncul, ambil langkah meski kecil. Para mistikus percaya bahwa keberuntungan adalah gerakan. Ia datang pada mereka yang bergerak, bukan yang diam menunggu. 6. Transformasi melalui kehilangan. Salah satu pelajaran terbesar dari roda Fortuna adalah bahwa kemunduran seringkali adalah pintu menuju keberuntungan yang lebih besar. Latih pikiran untuk melihat kehilangan sebagai reposisi, bukan akhir. Saat satu pintu tertutup, lakukan ritual sederhana. Tulis di kertas apa yang hilang, lalu bakar kertas itu sambil mengucap, "Saya melepaskan untuk memberi ruang bagi yang baru." Melalui latihan-latihan ini, Anda tidak lagi hanya berharap Fortuna memihak Anda. Anda mulai membangun hubungan dengannya, memahaminya sebagai kekuatan kosmik yang merespons kesiapan, tindakan, dan keseimbangan batin. Pada akhirnya, Fortuna bukan sekadar mitos, melainkan cermin dari kita sendiri. Apakah kita siap menjemput perubahan, atau hanya pasrah menunggu roda berputar? Di sepanjang perjalanan ini, kita telah menelusuri jejak Fortuna, dari patung megah di Roma kuno, filosofi mendalam yang dijaga para filsuf, hingga rahasia praktis yang digunakan para mistikus untuk menjemput keberuntungan. Kita belajar bahwa Fortuna bukanlah kekuatan acak yang datang dan pergi sesuka hati, ia adalah hukum kosmik yang berbicara dalam bahasa perubahan,
bahasa yang hanya bisa dimengerti oleh mereka yang mau mendengarkan. Roda nasib akan terus berputar, menaikkan dan menurunkan kita dalam siklus tanpa akhir. Kita bisa memilih untuk menjadi korban putarannya, terombang-ambing di tepian roda, atau berdiri di pusatnya, tenang, stabil, dan siap merespon setiap arah yang ia bawa. Dan di sanalah letak kebijaksanaan sejati, bukan mengendalikan semua peristiwa, tetapi menguasai diri sendiri di tengah peristiwa. Fortuna mengajarkan bahwa keberuntungan sejati tidak datang dari dadu yang dilemparkan semesta, melainkan dari kemampuan kita membaca tanda, menjaga keseimbangan batin, dan melangkah berani ketika peluang mengetuk. Bagi mereka yang memahami rahasia ini, bahkan badai pun bisa menjadi angin yang mendorong kapal menuju tujuan. Jadi, saat Anda melihat hidup ini bergerak naik atau turun, ingatlah, mungkin saja itu bukan sekadar kebetulan. Mungkin itu adalah sentuhan lembut dari Fortuna, mengarahkan Anda ke jalur yang lebih besar daripada yang pernah Anda bayangkan. Pertanyaannya sekarang, ketika roda itu berputar lagi, apakah Anda siap untuk menjemput keberuntungan atau akan membiarkannya berlalu begitu saja? Jika Anda ingin terus menggali rahasia kuno seperti ini, pastikan Anda tetap bersama kami. Karena roda pengetahuan ini belum berhenti berputar. Dan siapa tahu di putaran berikutnya, rahasia yang Anda temukan bisa mengubah segalanya.